Shalom Bapak Ibu Saudara sekalian dikasihi Tuhan. Kita kembali berjumpa di dalam renungan hari ini, hari Selasa 20 September 2022. Menyambung tema kita yang kemarin yaitu tentang kemurahan hati, hari ini saya akan membahas sebuah tema yaitu kemurahan hati versus egoisme. Bacaan kita terambil dari Yohanes 12 ayat 4 sampai 6 yang berbunyi demikian. Tetapi Yudas Iskariot, seorang dari murid-murid Yesus yang akan segera menyerahkan dia berkata, "Mengapa minyak narwastu ini tidak dijual 300 dinar dan uangnya diberikan kepada orang-orang miskin?" Hal itu dikatakannya bukan karena ia memperhatikan nasib orang-orang miskin, melainkan karena ia adalah seorang pencuri. Ia sering mengambil uang yang disimpan dalam kas yang dipegangnya. Cuma sekalian, sadar atau tidak, dosa mengakibatkan setiap manusia dilahirkan dengan sifat egois di dalam dirinya. Hal ini dapat kita lihat di dalam diri anak-anak kita. Ketika sebuah keluarga memiliki 2 orang anak yang barangkali selisih umurnya tidak terlalu jauh, ada sang kakak dan adik bisa bertengkar untuk memperebutkan mainan atau barang apa saja yang mereka suka. Meskipun orang tua berkata, "Nak, mainan ini buat kalian berdua, pakainya bergantian ya." Atau mungkin orang tua berkata kepada sang kakak, "Kak, kamu kan lebih tua, ngalah ya." Namun tetap saja masing-masing anak akan berkata, "Enggak, ini milikku, bukan milik adikku. Ini milikku, bukan punyamu." Sehingga orang tua yang kesulitan mengatasinya lebih memilih untuk membelikan 2 barang yang sama, supaya kakak dan adik tidak lagi saling berebut. Dalam kisah hari ini kita melihat juga sifat egois yang ditunjukkan oleh seorang bernama Yudas Iskariot. Sebagai respon dari kemurahan hati Maria yang ditunjukkan dengan mempersembahkan minyak narwastu yang mahal harganya, justru Yudas mencibir. Ia meresponi dengan berkata seolah ia pun seorang yang murah hati di hadapan gurunya. Yudas Iskariot adalah seorang bendahara dan ia mencuri uang yang dipercayakan kepadanya. Kita melihat Yudas bukan saja seorang yang egois, tetapi ia juga seorang yang munafik. Dari kisah ini kita juga bisa belajar bahwa yang namanya kemurahan hati tidak tergantung dari status sosial seseorang. Yudas Iskariot adalah salah satu dari ke-12 murid Yesus. Yesus adalah seorang rabi yang dihormati orang banyak ketika itu. Sehingga seorang murid pun tentu ikut menerima penghormatan. Tetapi rupanya Yudas hatinya diliputi oleh keegoisan. Respon Yudas ini sebenarnya mencerminkan kondisi hati manusia, termasuk kondisi hati kita pada umumnya. Kita boleh saja memiliki status sosial yang tinggi atau kedudukan yang terhormat di dalam masyarakat atau komunitas gereja. Namun ketika kita tidak memiliki kemurahan hati, kita menjadi seperti Yudas Iskariot. Pertanyaannya, selama ini tindakan kita lebih diwarnai oleh kemurahan hati Maria atau keegoisan Yudas Iskariot? Mari kita menilai diri sendiri.